Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, masih ada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu kembali. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saya nggak akan berlama-lama ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai ini karena tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Terus sore juga ada acara lagi ya. Ini saya ingin menyampaikan sedikit. Yang kemarin saya ingin memperjelas tentang jenis akad dulu ya, sebentar. Pak, ini kenapa di sini? Kemarin itu kan ada beberapa yang saya tawarkan untuk jenis marketing ya. Ada yang marketer, ada yang dropshipper. Itu saya udah tanyakan ya. Sebentar. Klik apa ini? Ini ya. Kelihatan ya. Jadi sebenarnya kan kalau menurut ijaroh ya, akad-akad bisnis di dalam Islam itu marketer sama dropshipper ini hanya istilah saja sih, istilah dalam dunia online yang biasanya kita kenal. Sebenarnya ini kalau dalam Islam namanya samsyaroh ya, samsyaroh atau maklar gitu ya. Teman-teman itu sebagai perantara penjualan produk saya gitu kan, ya sebagai maklar atau samsyaroh, jadi menjualkan produk yang saya punya. Itu kalau yang marketer. Jadi, nanti teman-teman mempromosikan produk sesuai harga yang tertera, tanpa menaikkan atau menurunkan harga, kecuali dari kitanya ada promo turun atau naik ya, kemudian nggak perlu menyetok. Nah, nanti fee-nya itu dibayarkan mungkin hitungan akhir bulan gitu ya. Kita hitung nanti fee-nya berapa dan marketer atau samsyarohnya ini langsung transfer ke rekening saya. Sebenarnya ini cara yang merepotkan saya ya, merepotkan kita semua. Karena nanti kita harus menghitung fee, makanya nanti kalau teman-teman yang sudah punya rekening, saya harapkan nanti lebih baik ngambil yang dropshipper gitu ya. Tapi cara yang pertama ini kalau sebagai marketer, samsyaroh yang masuk transfernya langsung ke rekening saya, itu nanti enaknya teman-teman itu uangnya terkumpul gitu ya. Terkumpul di saya, tidak langsung kepakai gitu, bisa ditabung untuk investasi pembelanjaan buku selanjutnya ataupun juga untuk kebutuhan teman-teman terserah, nanti bisa ditarik. Cuman nanti problemnya mungkin transfernya juga kalau banyak yang sudah mulai menghasilkan, mungkin agak butuh waktu gitu ya, karena kita harus mencatat. Nah, makanya saya minta kerjasama dari teman-teman, nanti yang sudah menghasilkan dari tim marketer ini, tolong dicatat ya, ikut membantu mencatat juga masing-masing gitu ya, mencatat masing-masing sudah transaksi berapa dan kira-kira fee-nya sudah terkumpul berapa, nanti kita cocokkan dengan catatan kita ya. Semoga itu nanti bisa saling memudahkan ya, supaya tidak terjadi kesalahan dalam ini pembayaran fee-nya gitu ya.
Kemudian untuk yang dropshipper itu ibaratnya dia itu menawarkan produk yang produknya itu ya belum dimiliki sebenarnya, tapi ketika konsumen sudah membayar ke dia ya, maka dia sudah memiliki barang itu gitu ya. Tinggal nanti dia bayar lagi ke saya, berarti ke kita ya, ke saya, kemudian saya kirimkan, itu sudah menjadi produknya. Nah, kalau sistem dropshipper ini karena dia sudah ya dia juga mempromosikan barang, sebenarnya dia boleh-boleh saja ya menaikkan harga barang gitu. Tapi sebaiknya kita ngikutin harga standar aja ya, supaya tidak bingung. Nah, kelebihannya sistem dropshipper ini, nanti uangnya langsung masuk ke teman-teman. Jadi kalau yang marketer tadi fee-nya nunggu pembayaran dari saya di akhir bulan, nanti kalau dropshipper ini ya sudah langsung bisa menghitung sendiri ya pendapatannya itu dengan memotong 10% dari harga tertera yang ditransfer ke saya gitu ya. Bisa membedakan ya, insya Allah ya. Jadi pembeli transfer ke teman-teman dropshipper harga eceran yang tertera, kemudian teman-teman ke saya transfernya udah harga yang dipotong 10%, sehingga bagian fee-nya 10% itu sudah masuk ke rekening teman-teman dari pembeli. Nah, ini cara ini sebenarnya lebih simple karena saya tidak perlu mencatat penghasilan teman-teman dan uang sudah bisa langsung diterima oleh teman-teman fee-nya dari customer yang membeli tadi itu ya. Jadi teman-teman yang sudah punya rekening bisa langsung memakai cara ini. Kemudian untuk cek ongkir ya juga bisa teman-teman cek sendiri ya, kalau yang sudah bisa memungkinkan HP-nya ada aplikasi Raja Ongkir, bisa langsung dicek. Jadi biasanya inputnya itu kecamatan gitu. Itu nanti akan lebih cepat ya, lebih cepat sehingga kita terima order tuh tinggal alamat kirim gitu ya, transferan alamat kirim, udah langsung bisa kita kirim ya. Kemarin ada Bunda Khonsa, di sini ada Bunda Khonsa yang mungkin sudah biasa jualan ya. Alhamdulillah sudah hampir 2 juta mungkin ininya ya, omsetnya dalam beberapa hari kemarin mengandalkan penjualan buku yang trilogi rumah tangga ya. Trilogi rumah tangga itu satu set 231, jadi beli laku 4 set aja udah hampir 1 juta ya. Udah tembus 1 juta. Nah, insya Allah semua tim, baik tim marketer, dropshipper atau reseller, insya Allah kalau omsetnya melebihi 1 juta nanti ada rewardnya lah. Mungkin rewardnya belum besar ya, misalnya rewardnya itu nanti saya kasih produk 1 buku seharga berapa, nanti yang bisa teman-teman jual lagi gitu ya. Nah, kalau reseller, teman-teman beli putus ke saya. Nah, beli putus itu saya nggak tinggi-tinggi dulu lah. Beli pertama misalnya 250.000. Sebenarnya pembelian pertama ini nggak diskon dulu ya. Tapi kemarin ada yang beli ya sudah saya langsung diskon 20% gitu. Terus khususnya untuk buku-buku terbitan saya sendiri itu bisa ya sampai 20%. Terus nanti silahkan dipromosikan, boleh naikin harga terserah itu. Sehingga nanti untuk order-order selanjutnya itu fee-nya lebih besar yaitu 20%. Kenapa lebih besar? Karena saya nggak ada kerepotan untuk mengirim barang ke customer atau pelanggan teman-teman reseller ya. Reseller sendiri yang mengirimkan barang. Sedangkan saya mengirim ke reseller saja itu. Nah, jadi memang itu ada kelebihan dan kekurangannya kalau marketer atau dropshipper itu fee-nya lebih kecil, tapi teman-teman nggak repot ngirimin paket, saya yang repot gitu ya. Terus kalau reseller agak repot sedikit ngirim barang ke pelanggan sendiri, tapi kan fee-nya juga lebih besar itu ya. Insya Allah ini jelas ya untuk akadnya, insya Allah sudah saya tanyakan, semoga sudah tidak ada ganjalan secara hukum syaraknya ya, insya Allah syar'i gitu ya. Nah, di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya untuk pembelajaran kita hari ini tentang ini ya, teknik berjualan online ya. Bisa dibaca ya secara sederhananya ya. Yang kemarin melanjutkan
yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa kita dalam rangka untuk branding dulu ya, branding dulu di jualan online. Kemudian kalau sudah tahap teknisnya bagi teman-teman yang mungkin belum mencoba ya. Yang pertama-tama kita harus yakin dulu ya, yakin dan optimis dulu kalau kita memilih di antara sekian banyak pilihan jenis bisnis gitu ya. Tentu kita harus punya pilihan dan harus yakin dulu ya kita memilih apa. Ya misalnya saya sudah memilih, udah deh saya fokus di penjualan buku gitu ya. Udah fokus dulu situ. Karena walaupun minat baca orang Indonesia masih rendah ya, tapi tetap segmen pembaca itu masih ada gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu dan anak-anak ya, bacaan anak-anak. Nah, nanti juga teman-teman bisa fokus misalnya segmen saya kayaknya remaja ya, saya jualan buku-buku yang remaja, ya milenial kemarin ya banyak yang nanyain, saya lagi mau menawarkan juga ya sebagai distributor dari Al-Fatih, tapi belum ada respon. Kemudian kalau yang mau fokus buku anak-anak, misalnya temennya ibu-ibu yang anaknya TK gitu ya, udah saya jualan komik gitu, fokus komik aja, insya Allah itu bisa ya, bisa menghasilkan. Jadi harus optimis dan yakin dulu. Gitu. Kemudian kalau teman-teman memang serius, maka ya harus berani untuk mengawalinya dengan satu mimpi ya, satu mimpi atau satu cita-cita ya, optimis ya, yang seperti saya bilang berani pasang target ya, target-target pribadi gitu, silahkan nanti target pribadinya itu bisa dituliskan ya di buku misalnya, karena biasanya kalau kita tuliskan targetnya ini, kita menjadi termotivasi dan semangat ya. Dan juga biasanya mudah untuk terwujud gitu ya. Karena Allah itu melihat kesungguhan kita gitu. Jadi sebagai wujud kesungguhan gitu kan, kita mentargetkan. Bisa kita ini kan ya, misalnya target setahunan gitu ya. Setahun misalnya saya mau target berapa juta gitu. Berani aja nggak apa-apa. Atau kalau hitung harian misalnya ya, satu hari targetnya omset, ini bicara omset dulu ya. Misalnya omsetnya itu satu hari 100.000, maka sebulan berarti 100 kali 30 gitu ya. 100.000 kali 30 berarti berapa tuh? 3 juta ya. 100.000 kali 30, 3 juta gitu ya. Berarti 3 juta, nanti setahun 3 juta kali 12 itu 12 kali 3 berarti 36 juta misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita pretelin, misalnya kita pasang target 60 juta setahun, itu kalau kita bagi 12 jatuhnya 5 juta per bulan, kalau kita bagi lagi lebih kecil lagi hanya 166.000 per hari gitu. Nah, kalau 166.000 per hari itu palingan jual satu paket buku, satu paket atau ngirim satu paket itu ya, closing satu paket itu udah tercapai ya. Kemarin misalnya yang jual buku trilogi rumah tangga itu omset sehari laku satu paket aja itu 231.000. Nah, berarti kan udah tercapai gitu ya. Nah, ini kita bicara omset. Nanti kalau kita sudah leading, mungkin nanti bicara profit gitu ya. Profit yang kita targetin. Kalau omset itu kan masih penjualan kotor, belum hitung laba. Nanti mungkin lah kita hitung profit atau laba, targetnya berapa gitu ya. Betul itu. Jadi silakan ya, masing-masing merancang mimpinya sendiri-sendiri. Saya pun juga begitu. Mungkin dengan saya jualan sendiri segini 60 juta, tapi karena sudah ada teman-teman tim di sini, teman-teman yang hadir sekitar 23 orang, 24 dengan saya ya. 24 orang misalnya kita satu tim, kalau satu orang bisa menjual satu paket ya, satu paket buku satu hari, berarti minimal saya berarti keluar atau bisa jualan 24 paket gitu ya. 24 paket sehari kan gitu. 24 paket misalnya omset 100.000 kali 24 berarti sehari sekian. Nah, itu ya, makanya saya membentuk tim, pentingnya membentuk tim itu. Nah, teman-teman kalau jadi
marketer ataupun dropshipper mungkin karena keuntungan tipis mungkin nggak bisa bentuk tim dulu gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman naik kelas ya, naik tingkat misalnya saya mau jadi reseller dengan diskon 20% saya bisa mencari reseller lagi di bawah saya misalnya. Nah, itu jenjang jenjang penjualannya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Tapi sekarang saya anggap teman-teman masih bekerja sendiri semuanya dulu gitu ya. Bekerja sendiri maka omset target pribadi ini yang kita kejar gitu. Jadi nggak apa-apa kita mulai dulu dari mimpi. Misalnya 1 juta per bulan atau apa gitu. Dipretelin lagi gitu ya. Nanti per hari berapa. Kemudian kita tempuh kaidah sababiyahnya, sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada penjualan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti teknisnya ya, teknis penjualannya. Jadi kita kalau mau mencetak omset ya nggak bisa diem gitu kan ya, harus promosi, harus broadcast atau harus bikin postingan dan sebagainya gitu. Kemudian tidak berhenti untuk terus belajar ya, karena dunia penjualan mungkin sesuatu yang baru, ini juga sesuatu yang baru buat saya dan saya juga masih dalam taraf belajar. Jadi ya apa yang saya tularkan kepada teman-teman ini juga masih dalam proses belajar dan saya juga masih terus mengupgrade diri gitu ya. Kemudian kenapa kita harus berkomitmen untuk mencapai target tadi ya? Nah, itu kita optimisme ya, optimismenya tadi berapa persen keyakinan kita target kita akan tercapai, misalnya 100% gitu ya, atau 99% lah, kalau 100% terlalu sempurna gitu ya, ya udah 99% kita yakin gitu. Kenapa? Karena kita sudah belajar ilmu jualan, kita sudah punya target, kita punya tim yang saling mendukung, atau kita punya produk yang unggulan misalnya ya, produknya sangat efek gitu kepada pembeli misalnya. Nah, itu menjadi bagian dari optimisme kita. Nah, kemudian kalau perlu ya untuk memperlihatkan kesungguhan kita gitu ya, untuk menunjukkan komitmen kita, apa punishment dan reward yang akan kita berikan kepada diri kita sendiri kalau kita mencapai atau tidak mencapai omset tadi gitu ya. Nanti buat bahan evaluasi ya. Misalnya sebulan saya targetnya closing atau omsetnya 5 juta gitu kan. Kalau nggak mencapai 5 juta bulan itu, apa hukuman yang saya berikan? Ya minimal hukumannya yang nggak memberatkan ya. Misalnya ya saya menghukum diri sendiri, saya nggak boleh jajan bakso itu kesukaannya bakso misalnya. Saya nggak jajan bakso dulu deh sebulan ini, atau nggak bisa beli gamis baru misalnya. Atau saya mau puasa sawam Senin Kemis misalnya sebagai hukuman. Atau sebaliknya reward ya, reward atau penghargaan ya, ketika kita meraih omset kita maka kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada diri kita sendiri. Misalnya, alhamdulillah ya saya udah closing nih 5 juta misalnya sebulan. Sebagai wujud rasa syukur maka saya akan sedekah sekian gitu. Atau saya akan kirim ke orang tua sekian rupiah. Atau untuk infak dakwah sekian misalnya. Atau kita mau neraktir keluarga, sahabat, atau teman-teman segrup gitu. di grup penjualan gitu ya, mau ditraktir gitu. Nah, itu silahkan, itu sebagai bentuk penghargaan. Supaya apa? Supaya kita punya semangat dan itu tadi menunjukkan kesungguhan komitmen kita untuk meraih itu ya, target yang kita inginkan. Tuh. Nah, kemudian bagaimana teknis mulai berjualannya ya, yang kemarin belum mulai juga ya. Silahkan manfaatkan dulu media sosialnya. Karena kita semuanya jualan masih manual. Saya juga masih manual pakai media sosial ya. Belum punya teknologi ya, misalnya teknologi pakai FB Ads atau IG Ads atau teknologi apa itu website ya, sama affiliate itu belum. Nanti target mungkin kalau sudah bisa running karena kita baru start gitu ya. Nah, bisa pakai Facebook, WA atau Instagram untuk sharing hal-hal yang bermanfaat. Jadi pertama kita lakukan adalah sharing dulu ya, sharing. Nanti selingan lah, sharing, selling, closing gitu yang seperti saya bilang ya. Sharing ini apa manfaatnya? Sharing ini manfaatnya adalah meningkatkan ikatan kita dengan para calon pembeli, calon buyer. Kalau kita sering posting,
hal-hal yang bermanfaat, orang merasakan akun kita ini ada manfaatnya, maka orang tidak segan untuk memfollow, melihat ya, status story kita misalnya. Jadi tidak melulu jualan. Jadi sharing hal-hal yang bermanfaat. Dan yang bermanfaat ini apa saja? Tidak melulu hal yang berkaitan dengan produk yang kita jual ya, bukan hanya berkaitan dengan buku, itu enggak juga sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan produk kita ya lebih baik lagi gitu. Tapi intinya kalau kita sharing-sharing ini adalah dalam rangka untuk menaikkan traffic gitu ya, menaikkan traffic akun kita supaya akun kita itu sering dilihat, di-like banyak orang, sering dilirik, terus pada akhirnya menambah pertemanan. Karena apa? Semakin banyak pertemanan kita berarti semakin banyak peluang untuk menjadi segmen pasar kita. Misalnya di Facebook teman kita udah mencapai 5.000, nanti akan meningkat jadi tambah follower-follower dan sebagainya. Itu ya. Misalnya teman kita 5.000, kita posting yang like misalnya 10 orang, kalau kita temennya baru 1.000, yang like cuma 1 orang kan gitu ya. Nah, makanya gunanya sharing ini adalah untuk meningkatkan traffic pengunjung, istilahnya gitu ya. Untuk mengundang pengunjung menyukai akun kita. Nah, sharingnya hal-hal yang bermanfaat. Ya. Nasihat, tulisan dakwah juga boleh-boleh saja ya. Atau tulisan kita sendiri yang kita desain ya untuk menaikkan tingkat kunjungan ya. Tulisan-tulisan yang inspiratif, tips-tips, atau kalau kita belum bisa nulis sendiri, bisa juga posting tulisan yang sudah viral. Ya. Jadi kita ikut memviralkan tulisan yang sudah viral, asal tulisan itu bagus dan bermanfaat. Ya. Dan kita tahu itu disukai banyak orang. Biasanya kalau udah viral kan disukai. Ya. Jadi nggak apa-apa kita posting yang viral. Termasuk postingan ini ya, meme ya, yang lucu-lucu gitu, yang menghibur gitu. Nah, kita rutinkan ya, rutinkan posting setiap hari minimal 3 kali pada saat jam-jam traffic media sosial itu biasanya tinggi. Ya, misalnya bangun tidur habis subuh itu biasanya orang nyari HP duluan itu ya. Terus siang jam makan siang sambil istirahat gini ya, itu banyak yang megang HP. Nanti teman-teman bisa merasakan ya kira-kira kalau posting teman-teman jam berapa gitu rame atau enggak gitu. Nah, kalau menurut survei atau menurut pengalaman ya dan menurut data yang sudah ada ya ini jam-jam peak seasonnya itu adalah habis subuh, jam makan siang atau malam habis isya itu ya. Kalau teman-teman nanti jam 2 atau jam 3 sore posting itu biasanya sepi gitu ya, agak sepi, atau di atas jam 10 malam agak sepi, kecuali para penulis biasanya jam Cinderella deadline-nya jam 11 malam menjelang 12 masih ada. Tapi kalau orang normal biasanya sepi, jam 1 malam posting ya sepi gitu ya. Ini baru sempat jam 12 malam gitu, jangan ya, tunggu nanti habis subuh gitu, biasanya gitu ya. Kemudian ini posting baik di dinding, di wall kita ataupun di story. Nah, sekarang yang paling potensial tuh story ya ternyata ya. Nah, kalau di feed ini di dinding ya, di dinding kita biasa di wall itu postingan sekarang agak ketat dari algoritma Facebook ataupun Instagram itu agak ketat. Kalau berbau-bau jualan itu langsung postingannya itu nggak ada yang like itu karena dia kayaknya ada disembunyikan atau gimana lah itu nggak muncul di beranda teman-teman ya. Nah, kalau story ini di mana aja orang bisa ngelihat. Biasanya cuman kekurangannya story dia 24 jam hilang gitu. Makanya besok harus posting lagi di story, posting lagi gitu. Kalau di feed kan nggak hilang. Tapi ya berpotensi tenggelam tadi. Kemudian yang ketiga, ciptakan kolam pembeli ya dengan memperbanyak pertemanan di FB seperti yang saya bilang minggu lalu. Jangan takut ya menambah pertemanan di FB, menambah follower di IG, dan juga menambah nomor kontak sebagai database ya. Caranya yang nomor 5 ini yaitu simpan nomor-nomor WA potensial ya, misalnya dari grup majelis taklim, dari grup teman kuliah atau apa, pokoknya kita punya grup apa di situ ya, disimpan aja nomor teman-teman
teman-temannya, kemudian nanti kita PDKT ya dengan optimasi penggunaan WA ya dengan memprospek calon pelanggan ya. Misalnya setiap hari kita rutin memprospek 3 orang sebagai target gitu ya. Tiap hari kita PDKT, kalau di dunia nyata kita harus PDKT. Di dunia maya pun kita harus PDKT ya. Kita ketiga orang. Caranya gimana PDKT-nya, memprospek ini? Memprospek ini enggak langsung kita ajak jualan, enggak. Tadi itu yang poin pertama itu, sharing-sharing ini ya. Sharing hal-hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat apa aja? Ya silakan kalau misalnya mau tulisan-tulisan saya tentang rumah tangga gitu ya, kita posting ya, minimal satu hari itu ke 3 orang. 3 orang ini kan kecil kalau sharing tulisan ya. Itu kalau broadcast kita bisa ke ratusan ya, bisa ke ratusan. Nah, silahkan ya. Nanti supaya apa? Orang kenal ya dan menyimpan nomor kita, atau kalau mau langsung kenalan gitu ya. Perkenalkan saya siapa gitu kan. Minta izin save nomornya ya, nomor kontaknya ya. Semoga untuk menjalin silaturahim ya, semoga ada yang bermanfaat gitu. Nanti terus kita posting-posting yang bermanfaat. Ya sama kayak kontak-kontak dakwah lah gitu ya. Mengkontak dakwah kita mengkontak orang gitu. Kita save nomornya, nanti kita posting-posting. Nggak langsung jualan, takutnya nanti diblokir gitu ya. Kita ya itu tadi PDKT dulu ya. Tapi nanti setelah sekian broadcast, setelah sekian sharing hal-hal yang bermanfaat ya, langsung boleh sesekali posting jualan itu ya. Nah, kemudian ya ini saya lebih detilkan tadi ya, sharingnya nih sharing apa ya, sharing tentang benefit atau value-nya kita punya produk itu bisa ya, misalnya buku yang saya tawarkan, misalnya buku Memilih Bahagia, benefit atau value-nya apa nih kalau beli buku ini? Oh, kita menjadi orang yang semakin bersyukur gitu ya. Kita menjadi orang yang tidak merasa menderita misalnya. Nah, itu value-nya. Kemudian tips ya, misalnya tips membaca buku atau tips-tips yang lain ya, tips untuk menjadi penulis atau tips menjadi penjual dan macam-macam ya. Tips bisnis juga boleh di-sharingkan gitu. Kemudian testimoni ya, testimoni dari pembeli. Nah, makanya teman-teman nanti ya kalau sudah mulai jualan, mereka udah mulai membeli, bisa kita tanyakan ya, sesekali kita random tanyakan, gimana Mbak, bukunya udah dibaca belum? Ya, misalnya jualan buku kan. Kalau udah gimana tanggapannya gitu ya. Ada masukan enggak? Nah, biasanya tentunya testimoni yang baik yang kita ini ya postingkan. Kemudian tulisan sesuai dengan kebutuhan pertemanan kita. Kalau teman kita emak-emak ya tulisan tentang emak-emak ya. Pertemanan kita dengan milenial ya tulisan-tulisan atau postingan yang milenial ya. Atau kutipan-kutipan kehidupan ya, kutipan dari buku, dari Mbah Google, nasihat itu juga bagus untuk sharing. Kemudian meme yang lucu-lucu, menyentil, menghibur, ya itu biasanya yang mengundang komentar ya. Teman-teman kalau bikin postingan itu harap yang mengundang komentar. Supaya apa? Supaya postingannya naik terus gitu ya. Misalnya kalau saya menulis atau posting selalu ada ujungnya misalnya menurut kalian bagaimana? Nah, itu kan mau menimbulkan komentar. Kalian pilih yang mana gitu. Yang A atau yang B. Nah, itu menimbulkan komentar. Kalau orang terangsang untuk komentar gitu, biasanya nanti postingan naik terus, kelihatan terus. Kemudian teknik sharingnya bisa broadcast ya, bisa japri. Kalau japri mungkin minimal 3 atau 5 gitu ya. Kalau broadcast bisa minimal ke 100 orang per hari misalnya gitu ya. Biasanya saya gitu. Saya itu ya nulis ya memviralkan atau membroadcast tulisan saya sendiri gitu. Ke banyak nomor, kalau ke WA ya pakainya biasanya WA gitu ya. Kemudian selling ya, teknik sellingnya. Kalau tadi sharingnya ya, sharing itu belum selling, kita baru membangun brand awareness atau membangun kepercayaan, membangun trust atau membangun
nama gitu ya, investasi nama. Nah, kalau sellingnya mungkin teman-teman sudah sering atau sudah pernah mendengar ya, ada hard selling, ada soft selling ya. Hard selling itu adalah penjualan yang bersifat langsung tanpa basa-basi gitu ya. Misalnya langsung mempromosikan produk. Buku ini judulnya ini, halamannya berjumlah sekian, beratnya sekian, harganya sekian. Itu silahkan dibeli itu, atau siapa yang mau, nah itu ya, ini contohnya ada, siapa yang mau antologi ini, buku Memilih Bahagia karya Kolda Najia udah terjual ratusan eksemplar dan menghantarkan para istri menemukan kebahagiaan, buruan jangan tunda bahagia hanya dengan 84.000 saja. Nah itu ini adalah contoh hard selling ya. Hard selling itu penjualan keras atau penjualan langsung, nggak basa-basi, nggak tedeng aling-aling, memang kita jualan gitu ya. Memang kita tahu langsung jualan. Kalau soft selling yaitu menjual produk atau jasa secara tersirat di mana calon pembeli itu nggak merasa dijuali ya, nggak merasa disuruh beli gitu ya, nggak merasa disuruh beli. Atau kalau kita posting di Facebook atau apa itu nggak terasa ternyata ujung-ujungnya iklan gitu ya. Nah, ternyata ujung-ujungnya iklan. Contohnya, habis nyuci mau lanjut cek pesanan paket buku trilogi rumah tangga. Nah, kita nggak nyuruh orang beli dong paket trilogi rumah tangga, tapi kita mentestimoni diri kita sendiri ya, curcol, curhat gitu. Habis nyuci mau ngepak atau mau mengirim paket buku trilogi rumah tangga gitu. Nah, itu udah menunjukkan bahwa kita jualan buku trilogi rumah tangga. Judulnya aja udah bikin bahagia, senang nemu buku ini misalnya, dan sebagainya contohnya. Atau kalau saya misalnya tulisan ya, tulisan kemarin yang saya broadcast itu misalnya, kok enak suami menang banyak gitu ya, itu untuk kelas bengkel istri ya. Nanti di ujungnya saya tulisin pemanasan menjelang pembukaan kelas bengkel istri, yang pengen kepoin infonya nomor WA sekian gitu. Nah, padahal tulisan di atasnya itu tulisan tentang rumah tangga. Bagaimana kita menyikapi ketika suami terkena PHK, nggak punya pendapatan atau nggak bisa memberi nafkah misalnya. Nah, tapi ujung-ujungnya ada. Gitu. Nah, itu namanya soft selling, yaitu menjual produk yang secara tersirat. Itu ada dua kombinasi kalau tulisan tadi itu, sharing dan juga ujungnya selling gitu. Atau yang apa namanya, secara tidak langsung gitu ya, secara halus, secara tersirat ternyata ujungnya jualan. Nah, itu soft selling ya. Nah, di dunia digital memang begitu, nggak bisa hard selling ya. Kadang-kadang perlu soft selling. Tapi keduanya ini bukan berarti mana yang lebih bagus, tergantung sih gitu. Hard selling biasanya cocok untuk target pasar yang sudah loyal, untuk produk yang sudah dikenal dan atau produk kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan gitu ya. Yang orang itu udah mungkin repeat orderan kedua, ketiga gitu ya. Udah langganan lah gitu kalau kepada pelanggan gitu. Atau ya kebutuhan pokok yang orang itu memang butuh nyari gitu ya. Nggak perlu kita soft selling, itu udah nyari gitu. Misalnya kita jual minyak goreng, beras itu ya. Sampo, sabun itu udah tahu, oh itu sampo, sabun gitu. Kemudian pembeli yang sebelumnya udah beli ke kita gitu. Terus kita nawarin gitu. Bu, ada buku baru nih. Kemarin udah habis beli buku, terus Bu, ini ada buku baru nih, mau beli nggak? Mumpung lagi diskon. Nah, itu langsung hard selling aja. Kalau yang begitu nggak usah basa-basi, karena kita udah tahu dia memang suka baca atau memang pembeli yang sering belanja buku gitu. Nah, itu nggak perlu soft selling lagi ya. Kalau soft selling itu cocok untuk target market yang baru, yang belum loyal ya, belum pernah beli ke kita, belum pelanggan gitu. Nah, itu pakai soft selling ya kita. Atau kita karena kita pakai strategi supaya nggak diblokir tadi nomor kita gitu ya. Supaya nggak diblokir, isinya jangan hard selling terus gitu ya, soft selling. Nah, kalau hard selling ini berguna untuk mengejar target penjualan biasanya ya. Kalau kita sedang mengejar target ya
hard selling biasanya cepat gitu ya, cepat penjualannya. Karena kalau soft selling ini adalah butuh pendekatan ya. Karena biasanya berguna untuk jangka panjang, yaitu membangun interaksi dulu, kepercayaan kepada calon pelanggan ya, untuk brand awareness dan ketertarikan hingga closingan. Nah, ini terutama untuk kita ya, kita yang masih baru di dalam dunia penjualan ya. Kita masih baru dalam jual penjualan nih, belajar soft selling dulu ya. Soft selling atau yang jualannya tersirat dulu, nggak langsung hard selling. Gitu. Kalau di marketplace seperti di Lazada atau Bukalapak, Tokopedia, ya itu mah hard selling, memang udah langsung jualan gitu ya, katalog produk gitu ya, langsung katalog produknya. Tapi kalau kita broadcast itu pakai soft selling, karena orang biasanya males kalau dijualin terus hard selling gitu ya. Nah, kemudian teknik menaikkan omsetnya ya. Nanti teman-teman kalau dapat orderan ya, kita postingan satu judul buku nih sebenarnya gitu ya. Tapi jangan sampai konsumen atau calon pembeli itu hanya cukup membeli satu buku. Nah, ini ada teknik meningkatkan omsetnya itu. Teknik closingnya belum ya? Kelewat. Ya udah nggak apa-apa ini dulu ya. Nanti kalau mereka membeli satu buku, tawarkan buku yang lain ya, tawarkan buku yang lain. Gitu. Misalnya ya tekniknya, kalau beli satu sayang ongkirnya Mbak, nggak sekalian digenepin sekilo gitu ya, jadi lebih murah. Apalagi kalau untuk pembeli di luar Jawa misalnya, ongkos kirimnya aja 40.000, harga bukunya 35.000 gitu. Lebih mahal ongkos kirimnya gitu. Ya udah Mbak sekalian aja tuh 3-4 buku gitu. Nah, nanti kan naik tuh omset kita gitu ya. Karena dia akhirnya mikir, iya juga ya kalau saya beli satu buku ongkos kirim 40 tambah harga buku 40, 80 untuk satu buku. Sedangkan kalau 40.000 kita belinya 4 buku, berarti ongkos kirim masing-masing 10.000, berarti jauh lebih hemat gitu ya. Ya udah deh Mbak, sekalian aja kalau gitu tambahin. Nah, tambahin buku apa? Nah, itu silakan nanti dikasih gambar yang lain atau dikasih katalog yang di Revo Bookstore itu juga boleh, itu untuk pembeli eceran juga kan gitu. Nah, pilih aja Mbak di sini gitu. Jadi jangan buru-buru ngasih nomor rekening dulu ya. Ya saya kalau orang baru milih satu buku, saya yang ini aja Mbak. Itu jangan langsung ditotalin sama ongkir, kasih nomor rekening itu. Nanti dia buru-buru transfer untuk satu buku doang ya. Tahan dulu ya. Mbak, ini ongkos kirim terutama setelah cek ongkir ya. Ini ongkos kirimnya sekian. Masih muat loh Mbak, 4-5 buku misalnya ya. Nggak sekalian nih pakai buku yang lain gitu ya. Tuh. Terus kalau dia beli buku satu padahal ada bundlingnya. Nah, ini saya nanti udah siapkan ya hadiah-hadiah untuk buku-buku bundling itu. Biasanya ada hadiahnya. Yang sudah sih trilogi rumah tangga itu ya, beli satu nggak dapat bonus loh Mbak gitu ya. Kalau beli satuan aja boleh nggak? Boleh sih Mbak, tapi nggak ada bonusnya loh, nggak sekalian aja satu set gitu. Nanti ada bonusnya loh. Nah gitu ya cara teknis closingnya, nanti cara menaikkan omsetnya. Nanti orang mikir lagi, iya juga ya, biasanya ibu-ibu apalagi perempuan itu kan suka bonus ya, suka hadiah. Kalau kita ke Indomaret ada produk yang beli satu gratis satu, ya, kita lebih memilih itu ya daripada yang nggak dapat bonus apa-apa. Atau beli Oreo 2 dapat gelas satu gitu ya, bonusnya gelas, padahal gelasnya mungkin di rumah nggak dipakai gitu. Tapi itu yang merangsang orang untuk membeli ya, karena merasa ada keberuntungan dengan membeli lebih banyak itu ya. Atau teknis menaikkan omset yang lain gitu ya. Hari ini mumpung hari ini saya kirim ya Mbak ya, mumpung harga belum naik segera close, segera order hari ini aja Mbak, nggak tahu besok takutnya naik gitu. Nah, itu untuk merangsang orang cepat-cepat untuk membeli. Mumpung hari ini diskon ya, besok sudah harga normal. Nah, ini juga bisa ya untuk menaikkan omset, terutama sih nambah bonus-bonus tadi gitu ya. Nah, kemudian teknis closingnya ya, bagaimana supaya membuat orang itu akhirnya jadi beli gitu ya. Kita nggak di PHP. Kadang-kadang penjual online keluhannya udah ditanya panjang lebar, banyak-banyak chatnya, ternyata di PHP ya.
ciri-ciri yang PHP misalnya ya, kalau ibu-ibu biasanya nanti gini, saya tanya suami dulu ya, wah itu akhirnya nggak closing biasanya. Terus bentar ya Mbak, belum sempat ini dan sebagainya. Nah, ada teknik closing yang bisa kita terapkan, misalnya ya, kita tetap ramah ya, harus tetap ramah dan sabar menjawab pertanyaan dari para calon customer karena pembeli adalah raja ya, kita harus tetap ramah dan tidak apa namanya, ya pokoknya harus ramah dan sabar dan tidak memburu-buru ya, kasih kesempatan konsumen untuk berpikir juga, biarin aja ya, nggak apa-apa, nggak usah diburu-buru, harus transfer sekarang Mbak, sekarang gitu, nggak usah juga ya, sabar aja. Insya Allah kalau rezeki nggak kemana gitu ya, pastikan calon customer itu menjawab iya gitu ya, kalau kita ini jangan sampai menjawab tidak gitu kan ya, misalnya kalau dia nanya gitu kan, Mbak ini bukunya apa namanya, Ride ya? Iya Bu, Ride, kalaupun saya cek stok dulu, kalaupun nggak ada, insya Allah dalam waktu dekat Ride gitu ya. Kemudian kalau kita tanya ke customer itu, jangan sampai dia membuat pilihan jawaban tidak gitu ya. Jadi jangan pernah nanya ke calon customer gini, teh jadi beli enggak gitu. Wah, nanti dia punya peluang untuk menjawab enggak gitu. Enggak gitu ya. Tapi ganti jadi kalimat misalnya, teh jadinya pilih yang mana? Ya gitu ya. Pilih yang mana? Gitu. Jangan jadi beli enggak. Oh, nanti dia jawab enggak jadi. Enggak punya uang misalnya ya. Nanti enggak jadi closing. Tapi kalau pilih yang mana? Nah, dia enggak ada kesempatan, saya disuruh milih gitu. Terus sudah transfer belum Mbak gitu. Nah, itu kadang-kadang bikin ilfil ya. Jangan gitu, ganti aja. Mbak, kalau mau dikirim hari ini, Mbak mau dikirim hari ini kan paketnya biar cepat sampai misalnya gitu ya. Nah, itu secara halus kita menyuruh dia transfer gitu ya. Mbak, saya kirim paketnya hari ini ya. Biar sekalian saya kirim ke JNE. Nah, itu mengingatkan orang untuk transfer itu. Kalau misalnya dia udah 2-3 hari kok nggak transfer gitu ya. Nah, itu mengingatkannya dengan cara baik-baik, jangan, Mbak, kok belum transfer sih? Itu barangkali dia belum sempat, lupa dan sebagainya gitu ya. Cara ngingetinnya gitu ya. Terus kalau dia mengeluh misalnya, wah harganya mahal. Nah, kita udah marah duluan, baper gitu ya. Jangan ya. Misalnya jawabannya, iya Bu, dari sananya emang udah mahal. Ya udah, selesai sampai situ, gagal closing gitu ya. Tapi kalau kita kasih jawaban yang lain, iya relatif sih Bu, mahal enggaknya kan tergantung value yang kita dapatkan produk ini. Ibu kan maunya yang bagus gitu, atau yang berkualitas misalnya. Atau manfaatnya lebih mahal loh Bu, jauh lebih mahal loh Bu daripada harganya gitu. Membuat dia berpikir, apa iya ya gitu ya. Memang mahal sih Bu, tapi manfaatnya kan untuk seumur hidup gitu. Nah, itu ya. Seperti itu. Jadi itu contoh-contoh sederhana ya kalau kita mau bertransaksi closingnya seperti itu ya. Nah, insya Allah mudah ya kalau kita nanti sudah mulai ini ya, mulai praktekkan ya, gitu ya. Jadi sabar nanti kalau sudah ada tanda-tanda closing ya. Tanda-tanda closingnya apa? Misalnya dia antusias menjawab chat kita gitu ya. Kemudian sudah mulai nanya nomor rekening gitu. Ya Mbak, ya nomor rekeningnya mana Mbak gitu. Nah, itu berarti udah tanda-tanda closing itu. Tinggal selangkah lagi kalau sudah minta nomor rekening berarti udah closing gitu ya. Insya Allah itu mudah. Nah, itu saja sih yang ingin saya sampaikan ya. Tantangannya ya, kita bikin challenge untuk diri kita sendiri memulai jualan ya. Harus berani, silakan tuliskan target omset ya di buku bisnis kita ya. Kemudian tuliskan punish and reward dari omset kita tadi itu, kalau tercapai apa, kalau nggak tercapai gimana. Kemudian kita mulai ngumpulin ya.
Silakan mulai berburu atau membuat ya, kalau bisa nulis mulai menulis, kumpulkan tulisan-tulisan atau gambar meme untuk soft selling selama misalnya ya kita target nih mulai besok tanggal berapa, kalau kita mulai tanggal 20 deh ya, tanggal 20 kita posting serentak misalnya mulai untuk promosi soft selling ya 10 hari berturut-turut misalnya di story atau di broadcast. Kalau yang hard sellingnya misalnya promosi buku dari channel Revo Bookstore itu ya. Mulai dipilih, teman-teman pilih ya. Kira-kira 10 jenis buku andalan teman-teman yang akan Anda jual, yang akan teman-teman jual. Atau satu jenis fokus ya. Fokus satu jenis buku aja, tapi nanti kita broadcast atau kita posting di story itu ya 10 hari berturut-turut itu ya. Satu produk dulu nggak apa-apa, misalnya paket rumah tangga, trilogi rumah tangga. Coba nanti kita cek, kita lihat dari 10 kali posting itu ada nggak yang closing atau berapa yang closing dari teman-teman ya. Coba rutin ya nanti ya, kita mulai tanggal 20 Agustus nanti ya. Tulisan boleh tulisan dari teman-teman sendiri, tulisan saya atau tulisan dari lain-lain. Kalau copy paste tulisan orang tetap cantumkan nomor sumbernya ya, sumbernya jangan sampai nggak dicantumkan. Gitu. Kadang-kadang kita posting antara foto dengan tulisan nggak nyambung gitu ya. Fotonya dagangan tulisannya curhatan kita gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Karena pandangan pertama itu orang melihat dari gambar gitu. Udah melihat gambarnya buku itu siapa tahu dari judul buku udah tertarik gitu. Kemudian tuliskan 100 target market yang di broadcast. Nah, ini bisa pakai kalau di WA kan ada fasilitas broadcast gitu ya. Kumpulin tuh ya. Kalau saya tuh suka ngumpulin orang-orang yang misalnya satu jamaah pengajian tapi nomornya udah saya simpan semua, terus saya kumpulin untuk info suara bakso. Untuk info ini sharing gitu ya, sharing. Kalau kita broadcast itu bisa satu kali broadcast kan lebih dari 100 ya. Nah, itu nanti kita pilih nih di nomor kontak kita. Silakan dipilih aja nomor kontak kita itu kira-kira siapa yang mau saya broadcast, terus bikin. Tahu ya caranya membroadcast via WA ya. Broadcast via WA itu. Kalau 100 terlalu banyak ya 50, turunin 30, 20, tapi kalau cara broadcast sebenarnya nggak banyak ya 100 itu ya. Itu. Terus nanti rutin setiap hari tambah pertemanan. Kalau ada orang minta add pertemanan, kita ACC atau kita minta pertemanan ke orang-orang yang kita juga ini. Biar cepat naik follower teman-teman di Facebook misalnya yang belum mencapai 5.000, biar cepat nambah 5.000 ya. Kontak WA-nya juga silakan dicek teman-teman, kontak WA-nya ada berapa ya. Bisa juga nanti mencari di YouTube ya. Di YouTube teman-teman silakan dicari channel-channel di YouTube cara menyimpan nomor kontak WA secara massal. Ya, dari grup-grup itu bisa ya, grup-grup yang bebas ya, yang kita diizinkan untuk menyimpan nomor ya di situ ya, grup Majelis Taklim misalnya. Kalau grup-grup bisnis biasanya mereka ada syarat gabung grup ini tidak boleh memanfaatkan nomor anggota untuk disimpan gitu. Ada mensyaratkan gitu yang jangan gitu. Tapi kalau grup teman-teman yang grup yang bebas lalu asal kita nyimpan nomor teman-teman, silahkan disimpan nomor WA-nya ini. Nah, untuk memprospek nanti prospeknya itu bisa setiap hari orang yang berbeda gitu ya, tiga hari orang yang berbeda. Nanti kita lihat broadcast-nya itu nanti bisa menghasilkan atau enggak dari respon dari para orang-orang yang kita target itu ya. Ini teknis aplikasinya langsung action ya, teman-teman langsung action ya. Langsung tuliskan ya supaya nanti langsung bisa menghasilkan ya, mudah-mudahan itu dengan teknik action ini. Nah, itu saja dari saya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan.
Insya Allah jelas ya. Jelas Ibu. Ya, ini yang online yang kelihatan Mbak Sarmi. Kira-kira mudah atau sulit? Relatif ya. Mudah atau sulit. Relatif. Kalau sama saya tuh Cikgu ada apa nih, memang yang closing dari kemarin kan baru satu, tapi sebenarnya yang tanya-tanya tuh udah banyak. Itu untuk ya biar jadi gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Tanya-tanya itu berarti kan sudah ada awareness, sudah ada perhatian gitu ya. Udah ada mulai ketertarikan. Nah, nanti closingnya mungkin mereka masih nunggu uangnya ada gitu, atau nunggu waktu leluasa untuk pilih-pilih. Biasanya masih belum sempat gitu ya. Biar belanjanya yang terbaik gitu kan. Biasanya nanti mikir-mikir dulu gitu. Nah, nanti nggak apa-apa kalau dia belum closing yang itu, tawarin produk yang lain, barangkali lebih menarik gitu. Nah, itu bisa tekniknya gitu ya. Misalnya ditanya, Mbak ada yang baru lagi nih gitu ya, tiba-tiba. Nah, kalau yang kayak gitu kan hard selling udah bisa ya kalau orang yang nanya-nanya gitu. Mbak ini ada yang produk baru lagi nih, hampir mirip. Misalnya kalau dia merasa kalau harganya kemahalan, maka tawarkan alternatif yang lebih murah dari itu ya. Makanya saya sedia misalnya mendidik anak laki-laki, ada yang tebal, ada yang tipis gitu ya. Mendidik anak perempuan ada yang tebal, ada yang tipis ya. Trilogi air mata rumah tangga kalau kemahalan ada mungkin yang lain gitu. Nah, tawarkan kalau dia tipe orang yang merasa mahal, berarti tawarkan harga yang lebih rendah. Kalau dia orang yang segitu masih harganya masih rendah ya, katakanlah dia kayaknya sayang kalau ongkirnya ini. Nah, tawarkan yang lebih mahal dulu gitu ya. Misalnya, Mbak mau sekalian ongkir nggak? Oh iya Mbak, sekalian ongkir aja gitu. Nah, tawarkan dulu yang kira-kira lebih mahal. Berarti dia bukan problem keuangan nih orangnya gitu ya. Nah, itu teknik-teknik kita untuk menggiring kepada closing gitu ya, menggiring pembeli kepada closing. Tapi kalau udah ada yang nanya-nanya berarti itu udah mulai interest ya, ada ketertarikan insya Allah. Nanti kalaupun nggak closingnya hari ini, mungkin minggu depan, bulan depan gitu ya. Atau kalau teman-teman ditanya ya, nah ini biasanya merembet tadi itu ya, kayak kemarin teman-teman yang sudah mulai promosi ya, merembet ke kebutuhan lain yang tidak kita promosikan ya kan. Akhirnya ketika kita tawarkan buku tentang biografi Aisyah gitu, saya udah punya biografi Aisyah, kisah tentang Maryam bin Imran ada enggak? Nah, akhirnya nanya yang lain gitu kan. Nah, kalau ada yang nanya gitu dilayani dulu aja gitu ya, jangan langsung bilang nggak punya Mbak gitu, bentar ya saya cariin misalnya gitu ya. Nah itu karena itu peluang juga ya, peluang juga supaya saya mungkin nanti kalau saya belum ada, saya juga mikir oh ya berarti harus nambah produk itu karena permintaan pasar gitu ya. Karena memang kalau buku jenisnya banyak gitu ya, jenisnya banyak, mau nggak mau kita punya stok yang lain gitu. Kecuali kalau kita fokus tadi itu hanya produk itu aja. Tapi kan kalau fokus misalnya fokus buku trilogi rumah tangga gitu, itu fokus itu gitu. Kalau ada yang nanya buku yang lain kita nggak layani, tapi kita nyari segmen yang itu terus gitu, ya nggak apa-apa silahkan juga gitu. Tapi kalau memang kita bisa melayani, kita layani gitu ya. Karena tipe-tipe pembeli kan macam-macam kebutuhannya gitu kan, dan kita bukan produk yang satu. Kalau produknya hanya satu ya udah nggak ada jalan lain, misalnya jualannya propolis doang gitu ya, propolisnya itu ya udah, dia nanya yang lain kita nggak terus nggak ada hubungannya juga, kita nggak bisa nyariin ya sudah gitu, terpaksa kita nyarinya yang segmen itu terus gitu ya. Jadi itu teknik-teknis jualan yang luwes aja, teman-teman silakan dipraktekkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ini
jalan untuk closing. Amin ya rabbal alamin. Sama Cikgu, kalau kami ini kan kami maksudnya khusus Ana lah. Kalau untuk buku-buku gitu, testimoni-testimoni review gitu kan belum ini, karena juga sendiri kan belum baca bukunya gitu ya. Kalau misalkan ada testimoni dari yang udah pernah baca gitu, mungkin bisa di-share juga biar kita share ke pembeli kan, ke calon Ya. pembeli. Nah, memang itu belum banyak ya testimoni dari pembaca. Kenapa? Karena orang beli buku itu kadang tidak langsung dibaca. Itu problemnya itu ya. Tidak langsung dibaca, disimpan dulu gitu ya. Ada yang beberapa kalau yang sudah dibaca itu ada saya posting juga ya testimoninya di Revo Bookstore itu. Cuman problemnya itu karena bukunya tebel-tebel atau mungkin belum sempat jadi belum dibaca. Nah, tekniknya gimana? Cari orang yang sudah mereview buku itu. Nah, itu bisa diambil ya. Kalau untuk buku-buku cari resensinya. Nah, kalau resensi misalnya ada yang nanya, "Emang itu buku tentang apa sih? Isinya apa?" gitu. Mungkin kita sendiri belum baca, terus kita nggak punya daftar isinya, belum pernah megang buku itu bahkan. Nah, itu cari resensi di Google. Ya, di Google juga mungkin ada ya. Cari resensi bukunya bisa. Atau nanti saya cariin ya, cariin resensi. Biasanya ada beberapa ya. Biasanya sih di deskripsi produk, tiap produk juga ada ya. Kalau kita nggak sempat itu, untuk belum sempat membaca. Ya. Jadi memang biasanya buku itu orang tertarik karena judul ya, judul bukunya gitu. Isinya belum tentu karena ya itu tadi kadang tidak langsung dibaca, masalahnya itu ya. Kalau produk makanan enak langsung dicicipi gitu ya. Langsung dicicipi langsung bisa testimoni gitu. Produk herbal misalnya mungkin dia merasakan manfaatnya itu bisa langsung terasa gitu. Tapi kalau buku agak jarang dan itu memang saya belum nggak sempat untuk memantau orang yang udah beli buku kemarin dibaca nggak gitu. Biasanya kan ya biasanya kalau mereka yang sudah baca sih mereka kirim ya testimoninya. Nah, itu nanti tugas teman-teman di antaranya itu misalnya kita punya pelanggan gitu. Itu ya. Atau postingannya itu postingan kirim paket gitu ya. Paket yang sudah kita kirim, resinya itu untuk menunjukkan bahwa kita orang yang bisa dipercaya untuk membeli buku gitu. Nah, itu teknis-teknisnya seperti itu ya. Gitu, ada yang lain? Waalaikumsalam. Ini mau tanya terkait fikihnya gitu. Boleh nggak sih kalau misalkan kan saya tuh kadang ada temen yang tertarik buku terutama kalau lagi promo gitu ya. Cuman dia bilang saat ini sih nggak ada uang gitu ya. Itu kalau misalkan saya itu boleh nggak sih kayak gitu? Saya bantu dulu gitu, itu boleh nggak sih? Misalnya saya yang bayarin dulu gitu. Itu jadi 2 akad atau gimana ya? Yang ngutang, akadnya ngutang berarti dianya. Boleh ya, Cik. Misalnya saya kasih kemudahan, boleh deh nanti kalau udah ada uangnya boleh dibayar, saya pesankan sekarang, saya bayar sekarang, saya bayarin dulu, gitu, talangin dulu gitu. Itu nggak Ya, apa-apa. silakan aja, cuman kan nanti resiko di Mbak ya, di Mbak Lianya. Kan kalau kita kan taunya kita transfer dulu baru kirim. Nah, itu khusus untuk orang-orang yang sangat kita kenal dekat lah ya. Itu kalau belum kenal dekat jangan ambil resiko nanti kalau dianya nggak bayar-bayar kita juga yang repot gitu ya. Karena namanya utang itu ya. Itu kalau saya sih ada sih kemarin juga beberapa ada piutang juga ini ya. Tapi saya udah mulai hati-hatilah gitu, kecuali memang kita benar-benar kenal ya. Kenal di dunia maya dan yang sebelumnya juga kenal di dunia nyata gitu. Itu Mbak Lia. Hati-hati aja. Kalau meme ini dari ini ya, dari chattingan ya. Ditunggu info bonusnya kalau sudah sampai omset. Ya itu bonusnya nanti buku.
ini Bunda Konsa ya, yang omsetnya udah 1,8 juta. Nah, udah mau 2 juta itu, berarti udah 2 nanti bonusnya, 2 buku lah. Terus meme ya, meme itu kita buat sendiri atau pakai yang kita dapat dari grup. Cari aja meme itu, jangan bikin sendiri, ngabisin waktu ya. Meme itu ya desain-desain dari Instagram itu misalnya banyak ya. Kayak kemarin saya posting misalnya istri itu Google-nya suami gitu. Itu ngambil aja dari Instagram atau dari yang kita dapat di grup WA gitu, yang kira-kira membuat orang komentar, membuat orang ketawa gitu. Itu tuh untuk menaikkan rating akun kita. Sesekali kita jangan serius-serius ini apa namanya postingan dakwah terus gitu ya, kafah terus gitu ya. Nah, itu selingin itu gunanya apa? Untuk membuat orang itu tertarik dengan akun kita, terus lama-lama dia ngajak temenan, lama-lama udah ngajak temenan, nah nanti kan gampang. Kalau teman kita udah banyak, kita posting apa aja kan mereka juga lihat gitu. Posting dakwah juga boleh, posting buku juga bisa gitu ya. Cari aja kalau yang punya IG sih bisa nyari-nyari di IG ya. Kadang saya sengaja memang ya, sengaja nyari-nyari gitu, postingan gitu. Atau kutipan-kutipan gitu. Cari kutipan di akun saya itu silakan ya. Kalau enggak lihat story saya, tapi saya belum ini story ya. Story atau ini story orang di ini kalau ada kutipan-kutipan yang menarik, yang bagus. Atau berita-berita yang menggelitik ya. Berita yang viral gitu ya. Misalnya berita apa yang salah ngomong kayak gitu lah ya, contohnya banyak ya, bisa seperti itu. Sebentar, coba saya cariin ya. Yang lain ada lagi di chat, hanya itu aja pertanyaannya. Saya Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Apa Cikgu, kalau selama ini yang aku dengan grup, dengan marketer, dengan jenengan itu kan saya ya, kan biasanya misalnya saya nanti untuk memasarkan buku-buku itu misalnya pakai akunnya suami, pinjamnya status di WA-nya suami atau kemudian di Facebook-nya suami dan sebagainya, apakah itu diizinkan Cikgu? Boleh Mbak, boleh. Boleh aja Mbak, mau pakai WA anak-anaknya, anaknya 5 tambah banyak malah. Pasangnya statusnya jualan kabeh. Nggak apa-apa Mbak, semakin banyak jaringan nggak apa-apa. Ini saya juga mau bentuk tim jualan propolis tuh, produknya bukan produk saya juga sebenarnya. Produk teman sama suami juga ini. Boleh Mbak, silahkan ya. Kita mau bikin akun sendiri banyak gitu juga nggak apa-apa. Misalnya kita sudah punya akun Facebook pribadi ya, terus kita pengen mulai jualan pakai akun lain gitu, itu juga boleh. Atau pakai fanpage ya, fanpage juga boleh. Itu pakai IG boleh. Kalau saya IG-nya juga belum update itu. Gitu ya Mbak Khairin Fitri. Nggih Cikgu, matur nuwun.
Ini contoh ini dari buku copywriting Mama. Contoh meme gitu ya. Ini contoh meme lucu gini ya. Ya ini cuman orang jualan ya. Tapi dia meme kayak gini ya. Kata mama kalau cewek nyapunya nggak bersih nanti suaminya berewokan. Yang kayak gini atau kayak gini. Nggak usah nyapu deh sekalian gitu. Nah ini kan bikin orang ketawa. Akhirnya yang like 157. Biasanya meme-meme kayak ginilah yang orang tuh suka gitu ya. Tapi ya kita sesuaikan lah dengan brand kita sebagai pengemban dakwah, mungkin yang yang lebih ini gitu ya. Nah ini gambar-gambar seperti ini misalnya paketan kita gitu ya. Ini bisa jadi status kayak gitu ya. Nih kayak gini nih, ini meme yang ini doang ya, ciri-ciri wanita setia yang galak, yang bawel, cemburuan, ngambekan, yang gitu-gitu loh ya. Ini doang gitu. Nah ini gunanya itu cuma untuk menarik perhatian aja. Ini biasanya banyak yang komen gitu. Beneran nggak sih? Nah di sini kan ada beneran nggak sih gitu ya. Nah itu membuat orang akhirnya komentar nggak bener atau iya setuju mendukung. Nah kayak gitu ya. Begini contoh lain misalnya hari ini spesial berangkat kerja, cium tangan bapak, cium tangan ibu, cium tangan suami. Berarti pagi ini aku udah mencium semua keberkahan di bumi. Yang gitu-gitulah status ringan-ringan gitu ya. Yang membuat orang untuk ini. Jadi itu hanya teknik-teknik untuk mengelola media sosial itu ya, mengelola media sosial khususnya ini kalau di Facebook ya. Kalau di Facebook itu kan menaikkan ini rating ya. Kalau di Instagram, di feed biasanya kan tetap ya ininya ya, postingannya enggak timbul tenggelam. Enaknya Instagram kayak katalog, jadi orang melihat langsung. Nah, itu cara untuk menaikkan. Biasanya kan kita kalau posting di Facebook berapa sih yang like gitu. Terus posting jangan sharing ya, jangan nge-share. Kalau nge-share tulisan orang itu cenderung like-nya kecil ya. Tapi kalau kita kopas tulisan orang, kita posting di wall kita sendiri, itu biasanya lebih tinggi like-nya gitu ya. Jadi makanya di Facebook ada fasilitas kopas. Kalau zaman dulu kan nggak ada fasilitas kopas ya, cuma sharing doang. Jadi teman-teman kalau mau ini tulisan saya itu dipersilahkan untuk kopas. Di-share boleh, di kopas boleh. Tapi biasanya lebih banyak di like itu kopas gitu. Nah itu teknis-teknis untuk ininya memang harus banyak ini sih latihan ya nanti ya. Kadang-kadang makanya saya kalau ngelola akun medsos tuh nggak melulu serius-serius gitu. Kadang-kadang yang bercanda-bercanda gitu ya, menaikkan rating. Makanya kenaikan followernya cepat ya. Selain tulisan yang serius, kadang-kadang juga yang lucu-lucu tadi. Nanti kita mungkin akan saya ramu lagi ya untuk cara panduan untuk membuat postingan copywriting-nya ya. Sementara itu dulu. Ada lagi nggak teman-teman? Oh, hujan. Ya, kalau nggak ada itu dulu ya. Mudah-mudahan sudah mulai mencoba untuk action ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan, tapi baru untuk yang buku itu ya, buku Memilih Bahagia itu saya
udah bikin cuplikan-cuplikan isi bukunya nanti untuk bahan promosi gitu. Nanti saya postingkan lagi di entah mungkin di Revo Bookstore atau kita bikin channel baru untuk ini ya, lebih ini. Tapi insya Allah dengan modal dari katalog yang sudah ada dulu lah, insya Allah teman-teman udah mulai bisa gitu ya. Ya itu tadi yang kita branding dulu lah ya, supaya orang tahu kita jual buku. Insya Allah kalau orang sudah tahu nanti pasti gini loh nanya, setiap mereka butuh buku mungkin akan nanya ke kita gitu ya, jual buku ini enggak Mbak, saya butuh buku ini, seperti itu gitu. Jadi nggak akan ke yang lain. Ya itu aja mungkin sedikit-dikit dulu ya ilmunya biar tidak mumet, biar tidak crowded di kepala, tapi sedikit langsung bisa action dulu gitu ya. Karena ilmu bisnisnya banyak sebenarnya, belajar copywriting segala macam, nanti kalau kita belum merasakan di lapangannya kayak gimana gitu ya, secara prakteknya mungkin takutnya nanti malah pusing ya, jadi kita sedikit-sedikit dulu aja. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Bila itu taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan lain nanti silakan di grup lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bedakan lagi mentoringnya lain waktu lagi. Ini saya habis asar tuh mau ada acara lagi. Terima kasih, Cigu. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Dan